Hah? Ada apa ini ramai-ramai? Semua orang membawa amplop coklat. Sepertinya mereka sedang melamar pekerjaan dan yang mereka bawa adalah surat lamaran pekerjaan. Gimana ya cara membuat surat lamaran pekerjaan agar kita dapat diterima di suatu perusahaan yang kita mau? Yuk langsung aja kita belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Perkenalkan, Ibu adalah guru bahasa Indonesia, Ibu Rosita. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi surat lamaran pekerjaan. Nah, biasanya kalian setelah lulus tidak langsung kuliah kan, pasti ada juga yang memutuskan untuk bekerja. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan atau memberitahu kalian tentang membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Tentunya yang efektif agar perusahaan yang kalian tuju menerima kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus kenalan dulu nih sama yang namanya surat lamaran pekerjaan. Apa sih pengertian surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan atau perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Baik, dari unsur-unsur dalam surat lamaran tersebut, kita coba bedah satu persatu agar kalian tahu nih cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan efektif. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat lamaran bisa kamu tulis di bagian pojok kanan atas. Bisa kalian lihat di slide, contohnya Jakarta, 20 Agustus 2021. Perhatikan ya, nama, tempat, dan bulan selalu diawali dengan huruf kapital. Penulisan antara tempat dan tanggal surat juga dipisahkan oleh tanda koma. Lalu yang kedua, ada alamat perusahaan yang dituju. Di bagian bawah sebelah kirinya, kamu tulis nama penerima dan alamat lengkap perusahaan yang akan kamu tuju. Nah, untuk nama penerima, kalau kamu nggak tahu nama HRD-nya, kamu bisa tulis dengan Bapak atau Ibu saja ya. Contohnya begini, yang terhormat, Bapak atau Ibu HRD, PT Jaya Indah Indonesia. Bawahnya Jalan Kemang Timur Dalam Raya nomor 20 Jakarta Selatan. Kamu harus tahu nih, jika surat ini ditunjukkan ke subjek tertentu, maka kamu bisa gunakan YTH atau yang terhormat. Tapi jika ditunjukkan untuk perusahaan tanpa subjek tertentu, maka gunakan kepada. Jadi jangan gunakan kedua-duanya ya. Kemudian untuk PT, nah ini dia nih, PT masih suka ada yang salah. Menuliskan PT tidak perlu menggunakan titik setelah PT. Cukup misalnya PT Jaya Indah Indonesia, tidak perlu PT titik Jaya Indah Indonesia. No, salah. Yang ketiga, salam dan pembuka surat. Salam pembuka biasanya ditulis dengan kalimat dengan hormat. Sementara itu, pembuka surat bisa kamu isi dengan kata pengantar. Umumnya, kamu bisa jelaskan dari mana kamu mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut dan posisi yang kamu pilih. Contohnya bisa kalian lihat di slide.
Dengan hormat, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs Jobstreet, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk menempati posisi public relation. Nah, di sini Ibu memberikan contoh mendapat lamaran pekerjaannya dari situs Jobstreet. Kalian bisa juga menuliskan dari Instagram @loker Jabodetabek, misalnya kalian mendapatkan dari info loker Jabodetabek, atau kalian mendapatkan dari harian Kompas atau koran Kompas pada tanggal berapa. Lalu misalnya kalian dapat rekomendasi dari teman, boleh juga kalian tuliskan. Nah, untuk posisinya jangan sampai salah anak-anak, karena di sini adalah posisi yang kalian akan lamar. Misalnya di info lowongan tersebut dibutuhkan admin untuk menempati posisi admin misalnya, atau kasir untuk menempati posisi kasir. Oke, sesuai dengan pekerjaan yang akan kalian inginkan. Lalu ada yang keempat, yaitu isi surat. Kemudian di bagian isi surat kamu bisa isi dengan data diri. Tuliskan nama lengkap kamu, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau handphone, email, serta pendidikan terakhir. Di bagian ini, kamu bisa jelaskan juga kemampuan yang kamu miliki, baik itu soft skill atau hard skill. Nah, kalau kamu punya pengalaman magang, PKL atau lainnya, bisa kamu tulis juga loh. Namun kalau kamu belum punya pengalaman, kamu bisa tulis pengalaman organisasi saat kalian di sekolah ya. Misalnya kalian punya organisasi di OSIS gitu, atau kalian aktif di ekskul, kalian bisa tuliskan juga untuk menambah nilai plus kalian. Karena di situ menentukan keaktifan kalian saat kalian berorganisasi. Jangan lupa juga di sini dituliskan bahwa kalau kalian punya sertifikat PKL atau kalian sebelumnya pernah PKL, biasanya ini anak SMK, kalian bisa tuliskan juga di surat lamaran kerja kalian bahwa kalian mempunyai pengalaman pernah PKL di suatu perusahaan. Misalnya yang jurusannya BDP, nah PKL di Carrefour atau Hari-Hari dan sebagainya, kalian boleh tuliskan juga di surat lamaran kalian ya. Untuk contohnya bisa kalian lihat di slide. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, .2, Mega Amelia, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 10 September 1998, alamat, bla bla bla, email, kalian tuliskan email kalian, dan nomor handphone, kalian tuliskan juga nomor handphone kalian untuk memudahkan HRD saat menghubungi kalian jika diterima. Lalu di bawahnya juga kalian tulis, saya merupakan fresh graduate sarjana ilmu komunikasi Universitas Gunadarma. Semasa kuliah, saya aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan menjabat sebagai Ketua Divisi Media Komunikasi dan Informasi. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan dapat bekerja sama dalam tim. Perlu kalian perhatikan ya di penulisan data diri, karena bentuknya daftar yang menggunakan .2, semua awal baris ditulis dengan huruf kecil. Penulisan .2 juga sebaiknya dibuat rata, sebaris agar terlihat rapi. Selain itu, kalimat yang kamu gunakan juga harus singkat dan jelas. Jadi jangan sampai bertele-tele supaya tidak memberikan kesan jenuh ketika dibaca oleh tim HRD. Sekarang yang kelima, lampiran atau syarat lamaran. Di bagian lampiran atau syarat lamaran, kamu bisa tulis dokumen-dokumen apa aja yang kamu lampirkan sebagai pendukung atau persyaratan pelamar. Biasanya sih dokumen-dokumen ini berupa daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, pas foto, dan portofolio. Bahkan kalau kamu pernah mengikuti lomba, seminar, atau pelatihan yang mendapat sertifikat, kamu bisa lampirkan fotokopi sertifikatnya juga loh. Itu bisa menjadi nilai plus juga buat kalian.
Contoh penulisannya bisa kalian lihat di slide. Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan. Yang pertama, pas foto. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, fotokopi ijazah terakhir. Yang kelima, fotokopi transkrip nilai. Yang keenam, sertifikat keikutsertaan organisasi. Bisa juga kalian tambahkan, misalnya fotokopi SKCK atau fotokopi surat keterangan sehat. Lalu di bagian ini juga harus diperhatikan ya, setiap awal baris ditulis dengan huruf kecil dan di akhir barisnya gunakan koma, kecuali baris terakhir gunakan tanda titik. Lalu kita lanjut yang keenam, penutup surat. Di bagian penutup surat, kalian bisa jelaskan bahwa kalian memiliki harapan yang besar agar diterima di perusahaan tersebut. Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih ya. Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya harap Bapak, Ibu dapat mempertimbangkan dan memberikan kesempatan agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci di tahapan berikut. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah kalimat yang cukup simple tapi sopan, tidak perlu juga di sini yang berlebih-lebihan. Misalnya, saya memohon sekali untuk Bapak dan Ibu agar menerima saya sebagai karyawan karena saya sangat membutuhkan pekerjaan. Yang seperti itu sepertinya tidak perlu karena yang Ibu berikan contoh saja sudah cukup. Dan kita masuk ke dalam poin terakhir, yaitu tanda tangan dan nama pelamar. Terakhir, untuk tanda tangan dan nama pelamar bisa kalian tulis di pojok kanan surat. Contohnya, pojok kanan bawah tentunya ya. Hormat saya, koma, tanda tangan kalian, dan nama kalian. Bisa kalian lihat ya di slide, Ibu memberikan contoh seperti ini. Nah, seputar informasi untuk kalian, saat kalian membuat surat lamaran, ada dua pilihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama, menurut Ibu, kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan dari Word atau diketik. Yang kedua, kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan tulisan tangan. Biasanya kalau memang kalian memakai tulisan tangan, itu kalian menggunakan kertas folio. Jangan lupa ya, saat kalian membuat surat lamaran pekerjaan dengan tulisan tangan, mohon berhati-hati dalam penulisan. Harus rapi, jangan sampai ada coretan atau tip X. Karena sangat membantu untuk penilaian HRD menilai surat lamaran pekerjaan kalian. Oke, gimana nih anak-anak? Sudah jelas ya tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar dan efektif. Sekarang untuk bahan latihan, coba deh iseng-iseng kalian cari lowongan pekerjaan di internet, lalu kalian buat surat lamaran pekerjaannya. Baik anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat ya. Sampai bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.